Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Satria Aji, mahasiswa dari program studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Angkatan 2016. Di sini saya ingin mendiskusikan program studi saya yang berjudul klasifikasi tipe spektrogram suara burung menggunakan mesin learning untuk peringatan di perkembangan hutan dengan konvolusional neural network. Pada baris ke-1 sampai dengan baris ke-3 digunakan untuk inisialisasi toolbox. Selanjutnya, pada baris ke-5 dan baris ke-8 digunakan untuk inisialisasi data citra ke dalam program. Pemanggilan data citra menggunakan fungsi IMDS atau Image Data Storage yang digunakan untuk pemanggilan dataset yang terdiri dari suara normal dan suara terancam dengan total data jumlah dataset yaitu 424 citra. Saya menggunakan IMDS untuk mengelola file gambar. Kemudian proses augmented image pada baris 10 dan sampai dengan baris 19. Terus augmenter digunakan untuk mencegah adanya overfitting dan menghafal detail gambar yang akan dilatih pada proses training. Proses selanjutnya pada baris 18 sampai dengan 19 digunakan untuk pembagian label dataset, training dan testing sebanyak 80% dan 20%. 80% digunakan untuk dataset training dan 20% digunakan untuk dataset testing. Selanjutnya, pada baris 21 sampai dengan 43 digunakan untuk menginisialisasi arsitektur CNN. Pada arsitektur CNN yang saya gunakan menggunakan input gambar dengan ukuran pixel 227 dikali 227. Pada penelitian ini, saya menggunakan layar CNN yang terdiri dari image input layer, convolutional 2 dimensi layer, phase normalization layer, halo layer, max volume layer, fully connected layer, max layer, dan terakhir klasifikasi layer. Selanjutnya, kita masuk ke dalam proses training. Training digunakan untuk pelatihan dataset. Sebelum melakukan pelatihan, saya mengatur opsi sesuai dengan kebutuhan. Di sini, opsi yang saya ubah adalah initial learning rate yang saya ubah dalam sejumlah 0,01, kemudian learning rate drop factors sebesar 0,01, dan rate drop period sebanyak 10, max effort sebanyak 50, kemudian validation frequency sebanyak 10, dan terakhir minimum size sebesar 90. Kemudian, proses training dijalankan menggunakan fungsi net sama dengan thread network dalam kurung IMDS thread, layer, option. Fungsi tersebut digunakan untuk melakukan proses pelatihan dataset dari image data source training. Kemudian, pada kode baris 59 digunakan untuk menganalisis dari arsitektur CNN yang digunakan pada program ini. Kemudian, pada baris 61 sampai 62 digunakan untuk menyimpan model dari hasil pelatihan yang nantinya akan digunakan pada pengujian manual menggunakan GUI. Selanjutnya, pada baris 68 sampai dengan 72 digunakan untuk membuat prediksi dari hasil pengujian pada program. Pada baris 74 sampai 75 digunakan untuk pembuatan confusion matrix. Kita masuk ke dalam proses pelatihan. Dari pelatihan yang telah dijalankan sebelumnya, pada penelitian ini menghasilkan nilai validasi akurasi sebesar 90,48%. Pelatihan ini menggunakan input sebanyak 50 dengan nilai literasi sebanyak 250 dan literasi per effort sebanyak 5. Selanjutnya, untuk melihat hasil dari analisis dari arsitektur yang kita gunakan dapat dilihat sebagai berikut. Terlihat di sini saya menggunakan 18 jenis layer di mana tidak terdapat sama sekali warning atau error, di mana dimulai dari input data gambar yang dari ukuran 227 dikali 227 dikali 3 sampai dengan yang terakhir adalah proses class output, itu untuk menentukan hasil klasifikasi output dari program. Selanjutnya adalah melihat hasil dari akurasi. Akurasi dari pengujian menghasilkan nilai sebesar 90,47%.
Berikut adalah hasil dari confusion matrix, di mana terdapat 6 kesalahan dari label normal dengan total jumlah dataset label normal sebanyak 42. Sedangkan untuk label terancam terdapat 2 kesalahan, sehingga total data benar pada label soal terancam yaitu sebesar 40. Sehingga dapat disimpulkan, untuk label normal, total jumlah akurasi kebenaran sebesar 85,7%, sedangkan kesalahan sebanyak 14,3%. Untuk label terancam, mendapatkan nilai sebesar 95,2% untuk pengujian, sedangkan untuk kesalahan sebesar 4,8%. Berikut penjelasan mengenai program. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengujian manual menggunakan aplikasi GUI. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses pengujian manual menggunakan GUI. Pertama yang kita lakukan adalah menginputkan dalam aplikasi UI. Di sini saya sudah menyiapkan data uji sejumlah 56 data. Kita coba untuk menginputkan data pertama. Kita berikan nilai untuk proses classifier menggunakan BCM, di mana terdapat masing-masing nilai kontras, correlation, energi, dan homogeneity dari citra suara normal. Kemudian kita klasifikasi, maka program berhasil mengklasifikasi suara normal dengan nilai proses sebesar 97,25%. Ini kita coba kembali. Masukkan proses. Kemudian berikut ada nilai dari masing-masing variabel kontras, correlation, energi, dan homogeneity. Kemudian kita klasifikasi, maka dapat menghasilkan output klasifikasi dengan label terancam sebesar 99,99%. Kemudian kita coba lagi. Proses. Di sini terdapat kesalahan klasifikasi pada suara normal dengan label 40 perubahan BPAP, di mana seharusnya suara ini diklasifikasi ke dalam label normal. Kemudian coba lagi. Kita berikan nilai dulu ke proses. Lalu kita harus klasifikasi. Pada label 20 merba, seharusnya hasil klasifikasi menunjukkan label dengan label normal. Tapi sistem program membaca dengan label terancam dengan nilai akurasi sebesar 95,55%. Demikian presentasi aplikasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.